7 orang debt collector ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara membentak anggota Babin Kantipmas Aibtu Evin Susanto yang saat itu sedang menengahi persoalan penarikan paksa mobil milik selegram Clara Sinta. Dari jumlah itu, 3 orang telah ditangkap. Ketiganya antara lain Andre Wellem Pasal Besi alias Andre, Leslie Watimena alias Dugel, dan Saverius Ramahaf alias J.K. Sedangkan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang alias buron, yakni Eric Johnson Saputra Siman Gunsong, Brian Vladimir W., Jamie Matatula, dan Yondri Heha Mahwa. Daerah Jakarta Selatan, Tebet Jakarta Selatan di W Super Club. Ya, ini terjadi saling serang, menggunakan senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan dan menimbulkan keresahan masyarakat di area publik. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi yang disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, "Saya bunuh kamu." Ini hasil pemeriksaan, "Saya bunuh kamu." Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan, kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana, yang selalu tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Karena memang terjadi hal seperti itu akan didamai, justru diadakan perlawanan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan-rekan sekalian, ya. Tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga akan diterapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, lindung dan pengayom masyarakat. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konstruksikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan baik oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ya. Kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, apabila ada cedera janji ataupun uang prestasi antara debitur dengan kreditur,
kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia ataupun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan.